Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Sofyan Indra Prasetyo dengan NIM 080. Saya Joko Skalindra Indrianto dengan NIM 085. Saya perkenalkan, nama saya Rehan Mukti Wicaksono dengan NIM B400240060. Saya Ardo Setiawardana dengan NIM B400240074. Kami di sini akan mempresentasikan tentang bab 8.3 tentang Opportunities and Risks of AI. AI. Itu maksudnya. Gak apa ada. Kecerdasan buatan AI membuka potensi besar bagi perusahaan dan masyarakat dengan meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kualitas hidup. Bagi perusahaan, AI dapat mengoptimalkan operasi dan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Bagi masyarakat, AI memiliki dampak signifikan di sektor kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Namun, untuk memaksimalkan manfaatnya, perlu pemahaman yang mendalam tentang peluang dan resiko yang ada. Menggunakan model 6 dimensi yang mencakup aspek teknologi, ekonomi, sosial, regulasi, etika, dan lingkungan dapat membantu dalam menganalisis dampak AI secara komprehensif. Dengan pendekatan ini, kita dapat memastikan penerapan AI yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta meminimalkan potensi resikonya. Di AI ini ada peluang AI berdasarkan 6 dimensi. Yang pertama itu dimensi teknologi dan analisis data. Di dimensi ini tuh membuka peluang pasar dan mengolah data dengan jumlah besar dan cepat dan akurat. Lalu yang kedua ada dimensi informasi dan komunikasi. Di dimensi ini tuh lebih cepat dan lebih efisien melalui teknologi seperti asisten virtual, sistem rekomendasi otomatis di dunia bisnis. Hal ini meningkatkan pengalaman langganan dan memungkinkan interaksi yang lebih personal. Lalu yang ketiga ada dimensi ekonomi. Di dimensi ekonomi mendorong pertumbuhan teknologi dengan meningkatkan produktivitas dan efisien di berbagai industri. Teknologi ini tuh memungkinkan untuk otomatis proses. Lalu yang keempat ada dimensi sosial. Di dimensi sosial ini meningkatkan kualitas hidup yang lebih layak di berbagai sektor sosial contohnya di bidang kesehatan, yaitu AI itu dapat membantu diagnosa pasien, membantu diagnosa yang lebih cepat dan tepat serta menyediakan akses layanan kesehatan yang lebih merata. Lalu yang kelima ada dimensi etika. Di dimensi ini tuh menawarkan peluang untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan. Misalnya AI dapat membantu mengurangi bias dalam pengambilan keputusan otomatis seperti dalam proses perekrutan atau penegakan hukum. Nah, yang terakhir itu yang keenam. Yang keenam itu ada dimensi legal dan regulasi. Dengan perkembangan teknologi AI muncul peluang untuk menciptakan regulasi yang lebih adaptif dan progresif. Regulasi yang baik akan melindungi hak individu dan memastikan keamanan privasi data serta menetapkan standar untuk penggunaan AI yang etis. Resiko AI berdasarkan model 6 dimensi. Yang pertama yaitu resiko teknologi atau analisis dan data. AI ini bergantung pada data untuk membuat keputusan, dan jika data yang digunakan salah atau bias, hasilnya bisa tidak akurat dan diskriminatif. Selain itu, teknologi AI bisa gagal jika algoritma yang digunakan tidak cukup baik, yang dapat menyebabkan kesalahan atau kerugian. Yang kedua yaitu risiko informasi dan komunikasi. AI ini digunakan untuk dalam komunikasi, misalnya chatbot atau asisten virtual yang bisa salah memahami atau memberikan informasi yang tidak tepat. Selain itu, ada risiko penyalahgunaan AI untuk menyebarkan informasi yang palsu atau berita bohong, seperti dengan teknologi deepfake. Yang ketiga yaitu risiko ekonomi. AI ini berpotensi menggantikan banyak pekerjaan manusia, terutama pekerjaan rutin yang bisa diotomisasi. Ini dapat meningkatkan pengangguran dan menciptakan ketimpangan ekonomi, di mana hanya beberapa
perusahaan atau individu yang mendapat manfaat dari AI ini sementara lainnya tertinggal. Yang keempat, resiko sosial. AI ini bisa memperburuk ketimpangan sosial dengan memperlebar jurang antara mereka yang memilikinya. Penggantian pengerjaan oleh AI juga berisiko meningkatkan kesenjangan sosial, terutama bagi mereka yang kurang tepat terampil dan kurang terdidik. Yang kelima yaitu risiko etika. AI ini bisa menimbulkan masalah etika, terutama dalam pengambilan keputusan otomatis yang berdampak pada kehidupan masyarakat, seperti di bidang hukum atau perekrutan kerja. Bias dalam algoritma bisa memperburuk diskriminasi terhadap kelompok tertentu, seperti membuat keputusan tidak adil. Resiko yang terakhir yaitu resiko legal dan regulasi. Tanpa aturan yang jelas, penggunaan AI bisa melanggar privasi dan merugikan individu. Misalnya, data pribadi bisa disalahgunakan atau teknologi AI digunakan tanpa mempertimbangkan dampaknya pada hak asasi manusia. Hukum yang ketinggalan zaman juga bisa membuat sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi masalah. Setelah memahami peluang dan risiko kecerdasan buatan atau AI, kita dapat menyimpulkan bahwa AI dapat membawa peluang besar dalam meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kualitas hidup di berbagai sektor, mulai dari teknologi, ekonomi, hingga sosial. Namun, AI juga menghadirkan risiko yang signifikan seperti ketimpangan sosial, kehilangan pekerjaan, bias algoritma, serta tantangan terkait privasi dan keamanan data. Untuk memanfaatkan peluang AI secara maksimal, dibutuhkan pendekatan yang seimbang dalam implementasinya. Pendekatan ini harus memperhitungkan manfaat ekonomi dan sosial, sambil mengelola risiko yang muncul, terutama dalam hal etika dan regulasi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki regulasi yang jelas dan pengawasan yang tepat untuk memastikan penggunaan AI yang aman, adil, dan bertanggung jawab. Selain itu, mengingat sifat global dari teknologi ini, kolaborasi internasional menjadi sangat penting. Kerjasama antar negara, organisasi, dan pihak-pihak terkait lainnya akan membantu menciptakan standar yang konsisten, mengatasi tantangan bersama, dan memastikan bahwa perkembangan AI memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Dengan demikian, AI menjadi alat yang bermanfaat untuk menciptakan masa depan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.